Selamat siang Pak Wid dan teman-teman. Sebelumnya saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu yang pertama Agustina Dwi, lalu Firman Iksan, Liri Joni, Berliana Safa, dan saya Diregan Fernanda. Di sini saya membahas 3 materi yaitu sambungan las, sambungan baut, dan torsi. Yang pertama, sambungan las. Sambungan las adalah ikatan 2 buah logam atau lebih yang terjadi karena adanya proses difusi dari logam tersebut. Proses difusi dalam sambungan las dapat dilakukan dengan kondisi padat maupun cair. Dalam terminologi las, kondisi padat disebut juga solid state welding atau SSW, atau pressure welding dalam kondisi cair disebut liquid state welding LSW atau fusion welding. Sini ada tebal efektivitas las tumpul, yaitu T1 kurang dari T2 atau TE sama dengan T1. Yang kedua, T sama dengan T1 plus T2 atau TE sama dengan T, yaitu tidak ada celah. TE sama dengan diameter dikurangi 3,2 mm dengan sudut 45 derajat kurang dari sama dengan alfa kurang dari 60 derajat. Yaitu yang terakhir, TE sama dengan D dengan alfa dengan sudut lebih dari sama dengan 60 derajat. Yang selanjutnya ada ukuran las sudut, yaitu T kurang dari sama dengan 7 dengan ukuran minimum 7 dengan ukuran minimum 3. Tebal plat T kurang dari 7 kurang dari sama dengan 10 dengan ukuran minimum las 4, dan T10 kurang dari sama dengan 15 dengan ukuran minimum las 5, dan 15 kurang dari T dengan ukuran minimum 6. Selanjutnya ada tebal efektif las tumpul. Pada SNI 2002, las tumpul, kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya tekar aksial terhadap los efektif, maka θ dikali Rnw sama dengan 0,90 dikali TE dikali Fy atau bahan dasar, lalu θ dikali Rnw sama dengan 0,90 dikali TE dikali Fyw untuk las. Yang kedua, bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap los efektif, maka θ Rnw sama dengan 0,90 dikali TE dikali 0,6 dikali Fy untuk bahan dasar, dan θ dikali Rnw sama dengan 0,80 dikali TE dikali 0,6 dikali Fyw untuk las. Dengan Fy dan Fu adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. Lalu las sudutnya, kuat rencana persatuan panjang las sudut ditentukan sebagai berikut, yaitu θ Rnw sama dengan 0,75 dikali TE dikali 0,6 dikali Fuw untuk lasnya, lalu θ Rnw sama dengan 0,75 dikali TE dikali 0,6 dikali Fu untuk bahan dasarnya. Pada las baji dan pasak, kuat rencana bagi las baji dan pasak ditentukan θ Rnw sama dengan 0,75 dikali 0,6 dikali Fuw dikali Aw, dengan Aw adalah luas geser efektif las dan Fuw adalah kuat tarik logam las. Selanjutnya pada SI 2020, untuk logam dasar yaitu Rn sama dengan Fnbm ABM. Untuk logam lasnya, Rn sama dengan Fnw dikali Awe. Dengan Fnbm yaitu tegangan nominal dari logam dasar, lalu Fnw yaitu tegangan nominal dari logam las, lalu ABM adalah luas penambang logam dasar, lalu Aw adalah luas efektif las. Kekuatan rencana las kemudian dapat dihitung dengan rumus Ru kurang lebih dari sama dengan θ dikali Rn. Jadi nilai θ, Fnbn dan Fnw serta batasan di atas diberikan pada tabel J2.5 SNI 129 2020
Selanjutnya ada sambungan baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut. Umumnya bentuk kepala segina dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau lepas kembali. Selanjutnya ada ukuran lubang dari baut. Pada SNI 2002, diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 mm lebih besar dari diameter nominal baut untuk suatu baut yang diameternya tidak melebihi 24 mm dan maksimum 3 mm lebih besar, kecuali untuk lubang pada pelat landas. Pada SNI 2020, dalam perhitungan luas neto untuk tarik dan geser, lebar lubang baut harus diambil sebesar 1/16 inci atau 2 mm lebih besar dari nominal lubangnya. Yang selanjutnya ada jarak minimum perbandingan SNI 2002 dan SNI 2020. Pada SNI 2002, jarak antar pusat lubang pengencang lebih dari 3 kali diameter nominal pengencang. Jarak minimum dari pusat pengencang ke tepi pelat atau pelat sayap profil harus memenuhi spesifikasi dalam tabel di bawah ini. Di tabel ini ada tepi dipotong dengan tangan 1,75 kali D1, tepi dipotong dengan mesin 1,50 kali D1 dan tepi profil bukan hasil potongan 1,25 kali D1. Dengan D1 adalah diameter nominal baut pada daerah tak berulir. Jarak tepi pelat harus memenuhi juga ketentuan butir. Pada SNI 2020, jarak AS ke AS antar lubang standar ukuran berlebih atau slot lebih dari 2 kali 2/3 kali diameter nominal D pengencang. Pada tabel dituliskan diameter baut dengan satuan mm dan jarak tepi minimum. Pada diameter baut 16 dengan jarak tepi minimum 22, diameter baut 20, jarak tepi 26, diameter baut 22, jarak tepi minimum 28, dan diameter 24 dengan jarak tepi 30, diameter baut 27, jarak tepi 34, diameter baut 30, jarak tepi 38, diameter baut 36, jarak tepi 46, diameter baut di atas 36, jarak tepi minimumnya 1 kali 25D. Selanjutnya ada jarak maksimum. Di SNI 2002, jarak maksimum jarak antar pusat pengencang tidak boleh melebihi 15 dengan PT. Dengan PT adalah tebal plat tertipis di dalam sambungan atau 200 mm. Pada pengencang yang tidak perlu memikul beban terfaktor dalam daerah yang tidak mudah berkarat, jaraknya tidak boleh melebihi 32 PT atau 300 mm. Pada baris luar pengencang dalam arah gaya rencana, jaraknya tidak boleh melebihi 4 PT ditambah 100 mm atau sama dengan 200 mm. Jarak maksimum pada SNI 2020 yaitu jarak dari pusat tiap pengencang ke tepi berdekatan suatu bagian yang berhubungan dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tebal plat lapis luar tertipis dalam sambungan dan juga tidak boleh melebihi 150 mm. Lalu ada tahanan geser pada baut di tahun SNI 2002 yang berumus Rn sama dengan M dikalikan R1 dikalikan FUB dikalikan AB, di mana M yaitu jumlah bidang geser dan R1 menggunakan 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser, sedangkan 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang geser. Lalu FUB yaitu kuat tarik baut dan satuannya yaitu MPa. Lalu ada AB yaitu luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Kemudian pada SNI 2020 yang berumus Rn sama dengan Fn dikalikan AB, dan Fn sendiri yaitu tegangan tarik nominal satuannya MPa, lalu ada Fnt tegangan tarik nominal satuannya MPa, Fnv yaitu tegangan geser satuannya MPa, lalu ada AB luas tubuh baut tidak berulir nominal atau bagian berulir, lalu ada tahanan leleh baut pada SNI 2002 yang rumusnya yaitu Rn sama dengan P dikalikan EV dikalikan AG, di mana EV yaitu kuat leleh material, lalu AG yaitu luas penampang kotor, dan P yaitu 0,9. Sedangkan untuk
SNI 2020, yaitu Rn sama dengan Pi dikalikan Fu dikalikan AE, di mana Fu kuat tegangan tarik putus, AE yaitu luas neto efektif, dan Pi menggunakan 0,75. Lalu yang terakhir itu ada konstanta pada torsi, yaitu pada SNI 2002 penampang persegi, yaitu rumusnya J sama dengan K2 dikali B dikali T kuadrat. K2 itu tergantung pada rasio B per T atau sesuai tabel. Lalu ada SNI 2020 penampang persegi C sama dengan 2 dikali B minus T dikali H minus T dikali T minus 4,5 dikali 4 minus Pi kali T pangkat 3. Lalu ada SNI 2002, ada pada penampang lingkarannya J sama dengan Pi T per 2 dikali 2R1 dikali T dikali 2R1 kuadrat ditambah 2R1 dikali T tambah T kuadrat tutup kurung. Lalu pada SNI 2020 itu ada penampang lingkaran C sama dengan Pi dikali D minus T pangkat 2 dikali T per 2. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.